yang sering saya katakan, kita adalah orang-orang bahagia, men. Kita ada di tempat yang tepat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, mari kita saja langsung buka Alkitab kita masing-masing. Matius 25. Matius 25 ayat 31. Kita akan baca sampai 34. Kemudian kita akan loncat di ayat 41. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang akan melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Saudara, lanjut, yang di sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lompat ayat 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Silakan duduk. Nah, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan, manusia itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang baik. Secara umum kita tahu bahwa orang yang baik akan masuk kerajaan sorga. Amin. Dan yang kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang jahat. Dan kelompok orang yang jahat akan masuk ke dalam neraka. Allah menggambarkannya di dalam Alkitab menjadi beberapa gambaran, saudara. Yang pertama, domba dan kambing. Domba itu siapa, saudara? Domba adalah orang-orang percaya. Dan kalau dia percaya berarti melakukan setiap apa yang Tuhan percaya. Domba adalah orang-orang yang percaya Yesus, melakukan kehendak Yesus. Dan kambing, orang yang tidak percaya Yesus. Kemudian gambaran yang kedua adalah gandum dan lalang. Gandum adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan hidupnya itu berisi firman Tuhan, dan dia semakin rendah hati. Dia berisi firman Tuhan dan semakin rendah hati, dan ia semakin menghasilkan karakter Allah. Tetapi bagaimana dengan lalang? Lalang adalah orang yang sombong, tidak punya firman Tuhan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, gambaran yang ketiga, orang benar dan orang fasik. Orang benar seperti apa? Orang benar adalah orang yang benar dalam perkataannya, orang yang benar juga dalam sikapnya, sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian orang fasik, bagaimana orang fasik? Orang fasik itu hanya tahu firman, tapi tidak tahu melakukan. Gambaran yang keempat, hamba yang baik dan jahat. Hamba yang baik seperti apa? Dia ketika Tuhan berikan kesempatan hidup, dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, dia gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Dan bagaimana dengan hamba yang jahat? Sebaliknya, ia tidak memakai kesempatan dengan sebaik
sebaik-baiknya ketika Tuhan beri waktu untuk hidup, dia tidak gunakan kesempatan untuk hidup untuk Tuhan. Haleluya. Yang kelima, 5 gadis bijaksana dan bodoh. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Bagaimana 5 gadis bijaksana? 5 gadis bijaksana itu kita tahu di sana ada pelita dan minyak yang mereka bawa. Berarti adalah orang-orang yang penuh dengan firman dan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang suka berdoa. Firman dia lakukan dan dia dapatkan kepenuhan Roh Kudus itu dengan berdoa. Jadi dia adalah orang yang suka berdoa, orang yang suka menyembah Tuhan, orang-orang yang suka memuji Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, yaitu bijaksana, orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang akan disempurnakan, orang-orang yang mengalami penyempurnaan. Sebaliknya, gadis-gadis bodoh ini adalah orang-orang yang hanya memiliki pelita dan kehabisan minyak. Di mana berarti dia tahu firman, tetapi dia mulai melalaikan tentang doa. Berarti dia jarang berdoa. Berarti kemudian dia sudah tidak pernah berdoa. Makanya dia kehabisan minyak. Minyak itu apa? Itu Roh Kudus. Roh Kudus hanya didapatkan di dalam doa. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini penting kita ketahui kita ada di posisi mana, kita ada di gambaran yang mana, posisi yang mana penting. Karena saudara-saudara, kita tahu bersama sekarang faktanya dunia dilanda oleh penyakit sampah, yaitu COVID-19. Kita tahu kenapa dikatakan penyakit sampah, karena dia gemparkan dunia. Karena semua dunia ini COVID gemparkan. Karena COVID, semua dunia kena. Nah, penting sekali kita tahu posisi kita di mana, karena orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang suka menyembah Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi karakter dalam hidupnya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Dahsyat kalau kita ada dalam Tuhan, tidak pernah ada rugi. Sekalipun kalau kita mati di dalam Tuhan. Kemudian setelah penyakit sampar ini, kata firman Tuhan, apa yang kemudian terjadi, kita waspadai dan kita harus berjaga adalah apa, saudara? Aniaya yang dahsyat bagi gereja Tuhan. Kenapa? Ada sebagian banyak orang berkata dengan menentang firman Tuhan, memakai logika mereka, tidak mungkin terjadi aniaya, apalagi kita di lingkungan orang Kristen. Nah, saudara, kita harus sadar dengan adanya COVID ini, COVID itu memandu dunia dengan satu protokol, dengan satu peraturan, sehingga faktanya di tempat kita, di daerah kita pun ada gereja yang harus ditutup, tidak ada ibadah di gereja. Nah, ini menyatakan benar firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan, setelah penyakit sampah ini akan ada aniaya yang besar. Ketika pemimpin dunia menyuarakan satu peraturan karena COVID ini, dan gereja orang Kristen tidak, dan itu membatasi orang Kristen, lama-kelamaan akan membatasi orang Kristen, dan mungkin nantinya orang Kristen tidak akan lagi diizinkan beribadah karena penyakit sampar ini. Dan puncaknya itu masalah akan mengerucut
sehingga akan ada aniaya yang dahsyat bagi gereja Tuhan. Aniaya yang dahsyat bagi gereja Tuhan, tapi orang yang di dalam Tuhan ada jaminan perlindungan. Haleluya. Kemudian setelah aniaya yang dahsyat bagi gereja Tuhan, akan ada orang-orang yang mati syahid. Akan ada orang-orang yang diizinkan mati, tetapi diberikan kekuatan Roh Kudus. Bukan hanya dia yang merasakannya, yang menangguhnya, tapi ada kekuatan Roh Kudus sehingga gereja Tuhan, orang Kristen yang diizinkan Tuhan hadapi itu harus mati, itu tidak akan merasakan rasa sakit karena ada kekuatan Roh Kudus. Sekali lagi penting posisi kita di hadapan Tuhan harus kita perhatikan. Kemudian akan ada apa lagi yang terjadi? Pada saat itu Tuhan akan memisahkan anak-anak Tuhan. Ada pemisahan. Tuhan akan memisahkan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan yang selalu pakai waktu untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingini. Dia akan pisahkan dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akan ada pemisahan. Dan waktu itu orang tidak akan menyadarinya bahwa sebentar Tuhan memisahkan. Akan ada pemisahan. Dan pada saat itu orang yang suci akan semakin suci, orang yang benar akan semakin benar, dan orang yang jahat akan semakin jahat. Orang yang berdosa akan semakin berdosa. Dan pada saat itu orang-orang tidak ketahui Tuhan akan sementara memeteraikan gereja Tuhan. Gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh akan dimeteraikan sehingga menjadi miliknya Tuhan, menjadi kepunyaan. Kalau miliknya Tuhan berarti Tuhan melindungi, ada bukti pemeliharaan, ada jaminan yang diberikan bahwa sekali Yesus tetap Yesus, orang yang pegang Yesus, orang yang di dalam Yesus akan selamat. Kemudian setelah pemeteraian, saudara, pada saat pemeteraian, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu akan semakin setia, akan semakin melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mereka akan banyak doa puasa, akan banyak menyembah Tuhan, dan semakin tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal yang dosa. Semakin tidak ada waktu untuk mereka melakukan dosa. Dan pada saat itu gereja Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, mereka akan jadi seperti kita, aminkan kita semua pada bagiannya, akan jadi seperti Yesus. Bukan lagi dulu, tetapi satu. Kita akan seperti Yesus. Haleluya. Dan pada saat itu Tuhan akan curahkan Roh Kudus-Nya bagi semua orang-orang percaya, bagi semua yang sungguh-sungguh, bagi yang selalu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan curahkan Roh Kudus-Nya begitu dahsyat, dan Tuhan pakai orang-orang percaya dengan dipenuhkan Roh Kudus. Ada banyak yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemudian lebih dari 300 orang, bahkan ribuan orang boleh terima Tuhan Yesus. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika berdoa orang sakit disembuhkan. Mujizat, tanda-tanda heran terjadi ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang yang percaya Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian pada saat itu, saudara, apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan, ada banyak bencana alam yang dahsyat yang Tuhan izinkan bumi yang menerpa bumi dan seluruh manusia. Saudara, bayangkan bencana apa yang kita lihat di bintang, di langit, yang di laut, di gunung, di tanah ini, di danau, di dalam tanah. Bencana alam yang dahsyat akan menimpa dunia. Firman Tuhan katakan, tetapi sekali lagi orang yang sudah dimeteraikan itu, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mereka ada di dalam Tuhan, itu ada dalam perlindungan. Dan
kata firman Tuhan, pada saat itu gereja umat Tuhan akan disingkirkan. Haleluya. Iya Pak, gereja Tuhan akan disingkirkan kepada gurun, ke tempat yang aman, jauh dari ulah kita tahu itu adalah iblis. Jauh dari tempat dunia ini, dari iblis. Gereja Tuhan akan aman. Kemudian yang tertinggal ada saudara, orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak disempurnakan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, sehingga pada saat itu seorang antikris akan menyatakan dirinya, dan dia akan memerintah dunia dengan satu pemerintahan, dan semua gereja yang tertinggal akan disiksa dan dianiaya. Dan pada saat itu tidak ada lagi Roh Kudus. Roh Kudus sudah terangkat, tidak ada lagi firman Tuhan, sehingga gereja yang tertinggal akan mencari ke utara, mencari ke barat, dimanapun mereka mencari, tetapi tidak ada lagi firman Tuhan, tidak ada Roh Kudus. Ketika mereka semakin haus lapar, Roh Kudus menekan kami, tapi Roh Kudus sudah tidak ada, sehingga keselamatan mereka harus perjuangkan dengan darah mereka. Haleluya. Dan sedikit orang yang selamat, dan yang selamat dia sangat menderita. Dan ada gereja, ada orang Kristen yang terpaksa harus mengikuti antikris. Dan tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Dikira ketika ikut antikris selamat. Tidak saudara. Pada akhirnya firman Tuhan katakan antikris akan menyiksa semua pengikut-pengikutnya. Dan saudara, pada saat itu saudara, setelah 3,5 tahun antikris memerintah dan menyiksa orang banyak, gereja Tuhan yang tertinggal, barulah ada kebangkitan orang-orang yang di dalam Tuhan. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan tadi, yang mungkin dia mati karena Tuhan, dia dianiaya, disiksa, dia mati di dalam Tuhan. Orang-orang itu akan dibangkitkan. Orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah mati tapi mereka dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan setelah 3,5 tahun masa antikris. Dibangkitkan dan kita aminkan. Kita adalah gereja Tuhan yang daripada gurun akan diangkat ke udara, ke awan-awan, bertemu dengan orang-orang yang dibangkitkan, dan terjadi kebangkitan, dan terjadi pertemuan di udara. Dan apa yang terjadi saudara? Kita dibangkitkan mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, penting sekali kita ketahui di mana posisi kita. Apakah kita orang Kristen domba atau kambing? Apa kita orang Kristen gandum atau lalat? Apa kita orang Kristen orang benar atau orang fasik? Apakah kita Kristen orang gadis bijaksana atau kelompok gadis yang bodoh? Semuanya itu yang tahu hanya pribadi kita dengan Tuhan. Haleluya. Penting sekali firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan penting sekali posisi kita. Kenapa penting? Karena posisi kita menentukan keselamatan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjang melebarkan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita yang percaya bahwa tidak ada untungnya kalau kita hidup di luar Tuhan. Haleluya. Sekalipun kita akan mati pun,